Duka mendalam masih begitu terasa pasca kepergian komedian tercinta Nina Carolina atau akrab disapa Mpok Alpa. Namun di balik pilu yang ada, kisah kebaikan tulus dari seorang sahabat kini masih terus menjadi sorotan. Siapa lagi kalau bukan sosok yang selama ini cukup termasyhur kebaikan hatinya, itu adalah Raffi Ahmad yang disebut-sebut akan menanggung seluruh biaya sekolah anak-anak almarhumah hingga tuntas. Lantas, seperti apa ungkapan hati sang suami, Aji Darmaji atau akrab disapa Bang Idung, menceritakan lagi kebaikan Raffi Ahmad? Benarkah pula banyak hal yang sudah dilakukan Raffi kepada Mpok Alpa, tapi tidak sekalipun ingin ditunjukkan olehnya? Dan benarkah pula, meski masih di tengah duka kepergian Mpok Alpa, Bang Idung, suaminya, sedang berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi keempat anak-anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama, sudah hampir 2 minggu berlalu kepergian komedian Nina Carolina atau akrab disapa Mpok Alpa pada Jumat 15 Agustus 2025 lalu. Namun, di tengah duka yang masih menyelimuti, dukungan dan kebaikan hati terus mengalir dari orang-orang terdekat. Salah satunya yang paling mencolok dan menjadi perbincangan mungkin adalah ketulusan hati dari seorang Raffi Ahmad, sahabat yang juga rekan almarhumah di dunia entertain yang sudah membesarkan namanya. Raffi bahkan santer diberitakan akan membiayai sekolah anak-anak Mpok Alpa sejak kepergiannya. Menanggapi hal ini, Aji Darmaji atau yang akrab disapa Bang Idung, suami Mpok Alpa, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bang Idung juga menyebut jika Raffi sebagai sosok orang yang sangat baik dan luar biasa. Bagi Bang Idung, Raffi bukan lagi sekedar teman, melainkan sudah seperti saudara. Bahkan kembali diceritakan olehnya, suami Nagita Slavina itu sempat berkata pintu rumahnya akan selalu terbuka 24 jam untuk anak-anaknya bermain. Dan soal tawaran biaya sekolah, Bang Idung pun membenarkan hal tersebut, mengaku tak akan menolak kebaikan itu, karena ia meyakini bahwa itu adalah rejeki. Bang Idung pun juga menyebut Raffi adalah pribadi yang sangat peduli. Lantas seperti ini Bang Idung saat menceritakan kebaikan Raffi dan juga sekelumit rencana dirinya yang akan merayakan ulang tahun ketiga jagoannya. Ya orang-orang baik itu mah, gitu, orang baik, selalu support. Orang-orang baik, luar biasa kebaikannya. Raffi orang baik gitu ya kan, teman kayak saudara gitu kan. Anggap juga kayak gimana ya, kayak anak-anak juga kan suka main. Anak-anak kalau lagi iseng apa bang, ngajak-ngajak Andara katanya gitu, main ke Andara gitu kan, sama Raffi, si Pentong, kakak gitu main. Welcome lah gitu, terbuka pintu 24 jam untuk main. Iya alhamdulillah kan, kan saya pesan juga sama almarhum anak-anak. Kalau kita dikasih rezeki, ada rezeki juga jangan pernah kita tolak karena rezeki dari Allah ya. Jadi kalau memang ada yang ngasih, kita nggak pernah nolak kayak gitu kan, kita terima dengan baik ya kan. Dan kita juga nggak pernah berusaha untuk nggak pernah kayak minta-minta, nggak kayak gitu kan. Kalau rezeki ada, kita jangan tolak kayak gitu, rezeki dari Allah kan. Oh kebaikannya luar biasa ya kan. Segi apapun Raffi memang peduli ya. Itu dari posisi apapun peduli. Karena suka nanya juga kan gimana keadaan Po gitu. Pokoknya bener-bener manusia luar biasa gitu ya kan. Saya bilang gitu, teman saudara gitu. Masuk juga sempat biayain juga nggak sih buat
pengobatan juga sih. Alhamdulillah kayak gitu ya kan, alhamdulillah. Bang, ulang tahunnya kapan bang? Tahunnya September dan Oktober. Tanggal berapa? Kapan? Dirayainnya pas ulang tahun sih katanya. Ya, tanggalnya 22. 22 September ya? Perayaan khususnya tadi ngobrol-ngobrol sih nggak ada ya, paling biasa ya aktivitas paling doa-doa aja gitu, doa-doa. Temen kalau di program ini mau bikinin acara katanya, insya Allah gitu ada rezeki kita jalanin gitu kan. Karena kan juga masih banyak kebutuhan kan, sejak lama nggak ada nih, mudah-mudahan ada rezekinya kita jalanin. Sementara itu, di balik setiap duka yang mendalam, tentu harus ada momen untuk kembali bangkit dan berdiri lagi untuk menata hati yang sempat hancur. Hal itu pula agaknya yang tengah dipersiapkan oleh Bang Idung. Bang Idung menceritakan caranya untuk menyambung hidup, dan dengan semangat dan tekad yang kuat, Bang Idung percaya ia bisa kembali bangkit dan akan melanjutkan semua pekerjaan itu seorang diri demi menafkahi keluarga kecilnya. Ya untuk melakukan hal yang biasa aja saya lakuin gitu. Saya juga memang bekerja kan kayak gitu. Semenjak ada almarhum juga saya bekerja gitu, ada pekerjaan kayak gitu, dan saya juga bisa megang pekerjaan almarhum juga, kayak ngatur jadwal, negosiasi kayak gitu kan, OPR apa gitu tetap saya bantu kayak gitu kan. Almarhum udah nggak ada manajer kayak gitu, jadi tetap sama-sama kayak gitu. Balik ke pekerjaan yang bagus untuk jalanin pekerjaan yang awal aja ya? Iya, tetap dijalanin kayak gitu. Lain halnya dengan sosok Bang Idung. Kemarin, Jumat 22 Agustus 2025, sepertinya juga menjadi hari yang terasa berbeda bagi keluarga besar Mpok Alpa. Pasalnya, tepat 8 hari sudah, komedian dengan nama asli Nina Carolina itu meninggalkan kita semua. Hari itu, keluarga besar kembali menginjakkan kakinya di tempat peristirahatan terakhir almarhumah. Dan di antara keluarga yang hadir, mungkin sosok Shirley lah yang paling mencuri perhatian. Anak sulung Empo Alpa tampak hadir dengan didampingi Ika, kakak Empok Alpa. Tak sepatah kata pun terucap dari bibir Shirley. Hanya tatapan nanar menembus nisan sang ibunda yang namanya terukir dengan indah di atas pusara. Shirley di momen itu juga tampak membawakan bunga yang ia taburkan di atas makam almarhumah ibundanya. Sesekali air mata hampir luruh dari pelupuk matanya. Namun dengan hijab yang ia kenakan, Shirley berusaha menyeka kesedihan itu. Seolah ia ingin menunjukkan, meski hatinya hancur, ia tak ingin berlarut-larut menangis di hadapan pusara sang ibunda. Tak mau kalah dengan Shirley. Di momen yang sama, sang kakak pun mengungkapkan perasaan yang kurang lebih mirip. Menuturkan kehilangan itu pasti ada, apalagi selama ini mereka sering bertemu. Biasanya entah Mpok Alpa atau dirinya selalu menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan masing-masing. Tapi kini semua itu tinggal kenangan. Shirley pun terlihat terpukul. Sorot matanya tak mampu menyembunyikan kesedihan. Tapi keluarga tahu betul mengikhlaskan kehilangan bukan sesuatu yang mudah. Shirley pastinya tidak akan pernah siap ditinggalkan sosok yang melahirkannya dan menyayangi sampai usianya sudah menginjak usia remaja tersebut. Perasaan kehilangan pasti masih terus. Pasti. Kalau kenangan tiap hari itu sering ketemu kan. Kalau
Po Bandung kan kalau ke sana ke rumahnya kan seminggu kali ya. Cuma gitu aja sih, cuma kadang Kalau kehilangan pasti kehilangan, namanya keluarga. Apalagi Poika ini adalah kakak yang paling banget ngertiin Po Alpa gitu. Terus biasanya kumpul bareng, dia sering bikinin makanan buat Po Alpa. Sementara semalam pas perayaan itu 7 harinya membludah. Jadi kita merasa kehilangan. Kayaknya sih kalau dilihat dari sorot Mas Sally merasa kehilangan, terpukul. Cuman mau gimana lagi? Jadi susah untuk berbicara dia. iya dia belum siap. Belum siap. Lain halnya dengan soal kebaikan hati Raffi dan tangis Shirley, anak sulung Empok Alpa. Dalam momen yang sama, Ika, kakak Empok Alpa, juga sempat bercerita soal firasat yang dirasakannya sebelum kepergian almarhumah Empok Alpa. Lantas apa firasat tersebut dan apakah firasat ini seolah benar menjadi nyata? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Masih dalam duka di hari ke-8 meninggalnya almarhumah, Ika, kakak Empok Alpa juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki firasat akan kepergian adiknya. Menceritakan seminggu sebelum wafatnya Empok Alpa, ia bermimpi bertemu adiknya. Dan dalam mimpinya itu, Empok Alpa pulang ke rumah dan makan bersama keluarga. Momen itu terasa begitu nyata bagi Ika, meski tak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Waktu Empok mau situ seminggu ya, itu malam Rabu kan dia wafatnya hari Jumat, hari Selasa malam Rabu. Sebenarnya sih Empok Ika itu udah punya firasat, cuma kan kalau penyakit itu kan nggak 100% ya, jadi wanti-wanti gitu loh. Terus sebelum hari Jumat, Sabtunya sebelum hari Jumat itu Empok datang ke rumah sakit jenguk. Kalau Empok kan seminggu sekali tuh jenguk ke rumah sakit. Nah malam Rabu itu Empok mimpi ketemu Po Alpa. Dia udah pulang ke Geraha, kan kalau di rumah sakit kan dia nggak makan. Pulang Geraha berdua sama lakinya, dia makan. Malam Jumat habis video call sama berempat lah dia, si kembar, saya sama dia berempat. Habis video call, malamnya mimpi lagi dia pulang makan sama nenek. Firasatnya itu aja. Kita sih kagak tahu ya, namanya ajal kapan kan kita tidak tahu kan gitu. Tahu-tahu hari itu aja. Selain soal firasat, ia pun menceritakan tentang bagaimana cara ia berusaha menguatkan Shirley. Ia memberi saran untuk mengikhlaskan, pasalnya semua yang bernyawa pun pasti akan berpulang. Dan ia juga meminta Shirley untuk menganggapnya seperti ibu sendiri. Kalau ibunya sih selalu support buat dia. Kadang kalau dia lagi termenung gitu ya, kadang saya saranin, Sally, udah jangan dipikirin, ikhlasin gitu loh. Ibu juga begitu, nggak siapa-siapa sedih, nggak siapa-siapa kehilangan. Ya nama orang tua, anggap aja ibu orang tua.
gitu loh. Sekarang nggak ada mami, ibu yang orang tua kan selama ini sama ibu, dari dia masih kecil sama ibu. Kadang kita kalau dia lagi di rumah lagi ketawa, kita ikut ketawa gitu, biar seneng aja. Heboh soal firasat dan nasihat dari sang kakak. Lantas, siapa lagi yang meneteskan air mata di makam Empok Alpa? Dan bagaimana kenangan manis bersama Empok Alpa kembali teringat hingga membuat suami dan keluarga tak kuasa menahan tangis. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Seperti juga diceritakan sebelumnya, di mana dalam momen ini selain Shirley dan Ika, kakak almarhumah Empok Alpa, juga hadir suaminya Aji Darmaji alias Bang Idung. Menjadi kali pertama berziarah ke makam mendiang istrinya. Sempat terjadi momen haru dan menyayat hati, terutama saat tangisnya kembali pecah dan ia tak sanggup lagi menahan air matanya untuk tak terjatuh. Kejadian ini terekam tak lama setelah ia memanjatkan doa, disambut dengan melakukan zikir yang panjang. Tak lama setelah itu terlihat Aji mengelap air mata dukanya dengan lengan baju. Seperti ini saat Aji menceritakan kenangan manis bersama Empok Alpa yang membuat air mata pun turun membasahi pipinya. Ya ingat aja gitu, mengenang masa hidup. Karena kan saya nggak bisa sendiri, selalu sama dia. Belum lama juga saya kan sama almarhumah nih kesini gitu. Sebelum almarhumah ini tuh mengembuskan nafas terakhir tuh, sebelum ngedrop juga saya kesini dulu. Biar berdua naik motor Scoopy, Pak. Naik motornya ya sekalian mengenang masa lalu, kita naik motor Scoopy gitu ayo. Segitu kan makam emaknya kan gini, makam ibunya. Jadi ada mengingatkanlah suatu kematian kan, kita bicara sama kita ziarah ini jangan pernah minta apa-apa dan jangan berdoa apa-apa. Kita mengingatkan hanya bisa membacakan suatu Fatihah sama orang-orang yang meninggal kan. Berziarah itu intinya kita mengingatkan kita bakal kayak begini mah gitu. Saya nasihatin juga, ternyata nasihat saya saat ini almarhumah yang ada di sini gitu. Kita berziarah ke makam tuh mengingatkan kita bakalan pergi juga mah kayak begini nih, kita tinggal cuman patok doang. Jadi apa yang kita punya nggak ada artinya, cuman hanya kain kapan doang selesai nih kita bawa kayak gitu. Suka saya nasihatin kayak gitu kan. Iya gitu ya Pak ya gitu. Jadi pelan-pelan saya tuh ngedidik almarhumah tuh semenjak dari nikah sampai akhir hayatnya masih tetap saya didik kayak gitu. Nah kalau dimanapun berada jangan lupa sama Tuhan kita, sama Allah Ta'ala nih di hati, selalu ingat gitu. Allah ini ada di hati mah nih, ini ingat terus Allah dia ada di hati. Sampai akhir hayatnya saya peluk cuma kalimat Allah, habis kayak gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.